Perkenalkan, saya Jinia Fitriani, NPM 2010-2164 dari Universitas Jambi. Saya Ainin Azari, NPM 209 dari UPN Veteran Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Ambo Endeng dengan NPM 2000-1520 dari Universitas Jambi. Dan saya Dwi Istiqomah dengan NPM 2010-216 dari Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pengembalian Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Subbab yang pertama ada abstrak. Dalam abstrak ini, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui status harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke Indonesia. Subbab yang kedua ada latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lalu diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 4 mengatur tentang pengembalian kerugian keuangan negara, serta pada pasal 18 ayat 1 mengatur tentang perampasan barang bergerak maupun yang berwujud maupun yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak. Subbab yang ketiga ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bagaimana status harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Yang kedua ada bagaimana upaya pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke Indonesia. Subbab yang keempat ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif. Subbab yang keempat ada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai status harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Status hukum harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi terkait erat dengan upaya hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti pengembalian kerugian keuangan negara. Jika subjek dan objek tindak pidana korupsi berada di Indonesia, itu masih memudahkan pemerintah atau pihak hukum untuk mengembalikan semua kerugian keuangan negara. Namun berbeda kasus jika subjek dan objeknya sudah pindah ke luar negeri atau di luar Indonesia. Di sini ada hukum atau ada beberapa cara upaya untuk mengembalikan subjek dan objek tindak pidana korupsi yang sudah berada di luar Indonesia. Yang pertama ada konversi anti korupsi atau KAK atau United National Conversion Aggressive Corruption tahun 2003. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya yang kedua mengenai tindak pidana kejahatan transnasional yang terorganisasi, di mana ia diatur dalam undang-undang yang diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Dan dalam undang-undang ini telah dijelaskan beberapa tindak pidana yang dikategorikan. Yang pertama adalah kejahatan yang dilakukan lebih dari suatu negara. Yang kedua, kejahatan yang dilakukan di suatu negara tetapi perencanaan, pengendalian, dan lain sebagainya dilakukan di negara lain. Yang ketiga, dilakukan oleh suatu negara tetapi melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi dari beberapa negara. Dan yang terakhir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara tetapi dampaknya dirasakan oleh negara lain atau beberapa negara. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai status dan aturan mengenai hasil kekayaan tindak pidana korupsi telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan juga dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Baiklah, materi selanjutnya mengenai pengembalian aset dan perampasan aset. Pengembalian dan perampasan aset ini merupakan dua istilah yang berbeda. Menurut paku utamanya ada 11 upaya pengendalian aset. Salah satunya termasuk
termasuk perampasan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perampasan aset ini merupakan salah satu upaya dalam pengembalian aset. Menurut paku utamanya, perampasan aset ini umumnya terbagi dua, yaitu perampasan aset secara pidana, yang kedua adalah perampasan aset secara pidata. Namun di Amerika Serikat ada satu lagi perampasan aset, yaitu perampasan aset administratif. Baiklah, kita akan membahas yang pertama mengenai perampasan aset secara pidana, di mana perampasan ini akan dikaitkan dengan pidana seseorang. Yang kedua adalah perampasan aset secara perdata, di mana perampasan ini tidak ada dikaitkan dengan pidana. Dan yang ketiga, perampasan aset secara administratif. Dan perampasan aset secara administratif ini merupakan perampasan aset yang dilakukan oleh lembaga federal tanpa ada campur tangan pengadilan. Selanjutnya mengenai upaya pengendalian hasil kekayaan tindak pidana korupsi ke Indonesia. Hal ini merupakan suatu hal yang tidak mudah karena para pelaku kejahatan atau pelaku korupsi memiliki jaringan yang luas dan berbagai cara untuk melakukan penggelapan uang dan lain sebagainya. Baiklah, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pembahasan tentang pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri dilandasi oleh kenyataan bahwa umumnya subjek dan objek tindak pidana korupsi berada di luar negeri. Maka pendekatan dan mekanisme pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ditempuh dengan perampasan aset secara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia secara tanpa hadirnya tersangka atau terdakwa yang berisikan tuntutan perampasan terhadap harta kekayaan milik tersangka atau terdakwa di luar negeri. Dengan selanjutnya, mendasarkan pada ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Mutual Legal Assistance yang terdapat dalam pasal 18 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi memuat mekanisme dalam pemberian bantuan hukum timbal balik dengan berdasarkan pada sebuah dasar hukum yang formal yang dalam pengumpulan dan penyerahan bukti yang dilakukan oleh suatu otoritas dari satu negara kepada satu negara lain sebagai suatu respon atau permintaan bantuan. Penegakan hukum dalam kejahatan-kejahatan transnasional sering ditemui kendala karena adanya perbedaan hukum nasional dari masing-masing negara. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok saya. Nah, dari Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memperkirakan sedikitnya ada 84 WNI yang memiliki rekening gendut di Bank Swiss. Nah, nilainya ini mencapai kurang lebih 165 miliar atau sekitar 2.535 triliun ya. Salah satu kasus korupsi yang asetnya dilarikan ke luar negeri adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh presiden kedua kita, yakni Bapak Soeharto. Nah, Pak Soeharto sebagai presiden dalam menjalankan kekuasaannya melakukan praktik penyalahgunaan wewenang yang membawa kerugian keuangan negara terkena korupsi. Nah, diikuti oleh BBC News 23, Transparansi Internasional mencatat kekayaan Pak Soeharto dari hasil korupsi mencapai 15-30 miliar US dollar. Sebagian besar diantaranya diduga kuat hasil jajaran selama 32 tahun berkuasa di Indonesia sejak 1967. Bahkan, halaman majalah Forbes pada tanggal 31 Agustus 2015 memuat nama Pak Soeharto sebagai pemimpin negara paling korup sedunia karena selama 30 tahun masa jabatannya negara merugi sebesar 35 USD setara dengan 457 triliun dan harta tersebut mengalir deras kepada keluarganya Pak Soeharto. Nah, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Time pada tahun 1969 menyebutkan bahwa Pak Soeharto sudah membangun kerajaan bisnis dan menimbun miliaran dolar Amerika Serikat baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa aset Pak Soeharto di luar negeri yaitu taman berburu senilai 4 juta dolar di Selandia Baru dan saham di kapal pesiar senilai 4 juta dolar Amerika Serikat yang ditempatkan di dekat Darwin, Australia. Nah, adapun putusan-putusan yang dijatuhkan pada Pak Soeharto, yang pertama itu ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan putusan yang kedua itu pasal 4 TAP MPR 1998 berisi perintah negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap Pak Soeharto. Nah, putusan yang ketiga itu pada tanggal 31 Maret 2000, Kejaksaan menetapkan Pak Soeharto sebagai tersangka atas dugaan korupsi 7 yayasan yang dipimpinnya. Nah, putusan yang keempat itu pada tanggal 9 Juli 2007, Kejaksaan Agung menggugat Pak Soeharto secara perdata. Nah,
Masih banyak lagi aset hasil korupsi milik Pak Soeharto dalam negeri yang belum dikembalikan kepada negara melalui MLA yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Swiss. Pemerintah akan berupaya untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi milik Pak Soeharto ini yang berada di Bank Swiss. Nah, selain itu ada juga kasus Bank Senturi, juga termasuk kasus korupsi yang asetnya dilarikan ke luar negeri. Dikutip dari kompas.com, dana Bank Senturi sekitar 700 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7 triliun diduga dilarikan ke luar negeri dengan memanipulasi dokumen pembayaran impor atau letter of credit. Nah, pelarian dana dari Bank Senturi ini diawali pengajuan LC dari pengusaha yang diverifikasi dengan Robert Tantular ke Bank Senturi. Ini awal dari masalah likuiditas Bank Senturi hingga akhirnya perlu diselamatkan ya. Nah, adapun dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menegaskan akan mengejar aset-aset bekas kasus Bank Senturi yang dibawa lari ke Swiss dan Hong Kong. Total nilai aset Bank Senturi yang benar-benar ada di kedua negara tersebut belum bisa dirinci lebih dalam. Direktur Eksekutif Hukum LPS Robertus Bilets mengatakan, dana Bank Senturi yang berada di Swiss akan dikembalikan ke Indonesia. Pengembalian aset tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian MLA tadi yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan Swiss. Nah, namun belum bisa dipastikan juga kapan penerusan aset yang berada di Swiss tersebut dapat dilakukan karena memang perjanjian MLA tersebut masih perlu menunggu ratifikasi dari Kemenkumham dan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR ya. Nah, penerapan kedua konvensi internasional tersebut apabila terdapat subjek dan objek hukum ada atau berada di luar negeri bukanlah suatu hal yang mudah. Subjek yang telah dinyatakan terpidana secara absensia oleh pengadilan Indonesia dan telah berkekuatan hukum tetap bukanlah pelaku kejahatan jalanan atau street crime, tapi orang yang benar-benar lihai serta memiliki kemampuan keuangan yang besar dan berpengaruh. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan meneruskan pembahasan selanjutnya. Jadi, berdasarkan KAK tahun 2003, itu pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi khusus dalam perampasan aset hasil korupsi ini telah ditegaskan dalam konvensi pada pasal 54 ayat 1 huruf E, di mana selain itu Ramli Atmasa Smita juga telah menjelaskan bahwa model beban pembuktian terbalik dalam pasal 31 ayat 8 konvensi PBB anti korupsi dan telah dilengkapi dengan model penyitaan atau perampasan aset harta kekayaan melalui jalur non-pidana atau tanpa penuntutan. Nah, melainkan dengan cara keperdataan atau civil-based conviction. Nah, pada pasal 31 ayat 8 KAK tahun 2003 ini berbunyi bahwa negara-negara peserta dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan seorang pelanggar menerangkan sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional mereka dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial dan proses peradilan lainnya. Kemudian pada pasal 54 ayat 1 nih, huruf C KAK 2003 juga menentukan bahwa mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk memperkenankan seperti penyitaan atau perampasan atas kekayaan atau properti tanpa penghukuman pidana dalam kasus-kasus di mana si pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari, atau tidak hadir dalam kasus-kasus lain yang serupa. Nah, model atau mekanisme pembuktian dalam pengembalian aset tersebut oleh Ramli Atmasa Smita ini dijelaskan seperti pada kasus tersebut, maka pemilik harta kekayaan ini diasumsikan sebagai pencuri harta kekayaan negara, sehingga negara melalui pihak kejaksaan dapat melakukan perampasan harta kekayaan dan juga negara dari mereka yang menguasai melalui cara perampasan dengan dasar hukum keperdataan. Nah, di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai cara pembalikan beban pembuktian dan perampasan aset korupsi telah dicantumkan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada pasal 37A dan pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana menurut pasal 37 ayat-ayatnya ini pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun
tahun 1999 maksud saya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini disebutkan bahwa pada ayat pertama, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ayat kedua, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan berbagai hal yang menguntungkan baginya. Maksud saya dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Kemudian ayat 3, terdakwa ini wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri ataupun suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Pada ayat 4, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dan di ayat kelima, dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, dan 4, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Nah, ketentuan dalam pasal 37 ini, ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasan bahwa ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Nah, menurut ketentuan ini, terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi atau tidak bersalah apabila terdakwa tersebut dapat membuktikan hal yang dikatakannya itu tadi tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Nah, ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal yang telah kami review. Adapun kesimpulan yang pertama adalah status hukum harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi terkait dengan upaya hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Status dan aturan hukum harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke dalam sistem hukum Indonesia yang lebih aktual pengaturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Kesimpulan yang kedua adalah pengambilan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 4, pengembalian kerugian keuangan negara, dan pasal 18, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak. Pengembalian harta kekayaan tersebut dapat ditempuh dengan mekanisme perampasan aset melalui jalur pidana serta dengan mekanisme perampasan aset melalui jalur perdata dengan merujuk pada dua konvensi internasional, yaitu Konvensi Anti Korupsi tahun 2003 yang diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Konvensi menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi yang diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Nah, hanya sekian critical journal review dari kelompok kami. Terima kasih.